Komplek pergudangan di Jalan Pangeran Suryanata, Kelurahan Bukit Pinang, Samarinda Ulu, kini jadi sorotan hangat anggota DPRD Kota Samarinda. Hal ini terjadi menyusul munculnya sejumlah kejanggalan terkait legal formal perizinan lokasi, termasuk izin lingkungan berupa AMDAL oleh pengembang. Ironisnya, kompleks pergudangan sekitar kurang lebih 35 hektar tersebut, AMDAL-nya baru dikeluarkan tahun 2020, padahal pembangunan gudang dilakukan pada tahun 2015 lalu. Keanehan terbongkar setelah 2 kali 3 desa pemukiman warga di sekitar lokasi diterjang banjir bandang, diduga karena folder resapan air di komplek pergudangan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan. Kini kasus ini akan menjadi bola panas, sebab demi mereda terjadinya potensi kisruh di masyarakat, Wali Kota Samarinda yang disebut kaget atas pembangunan gudang yang legal formal perizinannya tidak sistematis. Lantas apakah persoalan pembangunan gudang ini akan merambah ranah hukum? DPRD menyerahkan persoalan itu kepada keputusan Wali Kota Samarinda. Sekedar gambaran bahwa puluhan unit gudang di kawasan Jalan Pangeran Suryanata tersebut terletak di Gunung Sampah Poros menuju Kuta Kartanegara. Letaknya berada dalam lembah tangkapan air atau catchment area. Akses jalan yang menopang komplek pergudangan memiliki kontur yang ekstrim, kemudian diapit antara bukit dan lembah sehingga kendaraan berat sejenis kontainer memiliki risiko kecelakaan yang tinggi jika tidak hati-hati. Artinya dari segi tata letak lokasi, komplek pergudangan ini kurang layak ditinjau dari sudut tata ruang lingkungan. Lantas mengapa bangunan itu bisa terbangun tahun 2015 hingga kini? Inilah yang kini sedang disoal oleh Komisi 3 DPRD Samarinda. Awal berdirinya gudang itu hanya berupa peruntukan pribadi, sebuah perusahaan bernama PT Samarinda Cahaya Berbangun atau SCM, yang kemudian memberikan nama kompleks pergudangan itu dengan nama Samarinda Center Bispak atau SCB. Berikut ini kita akan simak interview Ketua Komisi 3 DPRD Kota Samarinda, Angkasa Jaya di kantor DPRD Samarinda pada Kamis 12 Agustus 2021. Pribadi, gudangnya pribadi. Yang panjang ke atas itu. Iya. Itu awalnya. Kemudian karena mungkin melihat dari aspek ekonomi, mereka kemudian memperluas, mengajukan lagi izin tambahan. Artinya apa? Bahwa saya nggak tahu apakah ini strategi dari para pengusaha atau enggak, ngajukan izin sekian dulu. Mungkin buat pemerintah, enggak salah, nggak efek nih. Ada efeknya dalam lingkungan kan. Apalagi banyak pemukiman. Ngajukan lagi, diberi lagi. Bang, itu diajukan awalnya tuh ini ya, apa namanya? Dikasih izin ya? Dikasih izin, yang pertama dikasih izin. Berapa luas sih? Yang pertama sekitar 5 hektar. Motor ya? Total luasnya? Mengajukan lagi sampai 35 hektar. Itu yang kedua. Nah, itu proses. Nah, kan jadi masalahnya kan di situ. Apa masalahnya, Bang? Ya kan pasti lingkungan. Ya. Amdalnya bagaimana, ini bagaimana. Nah, ternyata setelah mereka bangun itu, mereka perluas, izinnya saja baru keluar itu AMDAL itu tahun 2020, tapi ini bangun udah selesai. Oh, berarti yang AMDAL-nya belakangan tuh nyusul. Ya. Apakah mereka salah? Pihak pengusahanya, pengembangnya tidak juga. Bang, itu menggunakan dana apa sih? Pribadi tuh? Ya pribadi lah kan, pribadi. Investor kan. Nah, swasta kan. Jadi sifatnya swasta tuh begini. Saya sudah ngajukan izin. Prosesnya lama di kita misalnya. Sementara dia kan harus bayar bunga, Bang. Oh iya. Maka dia menggunakan izin samping. Boleh nggak kalau laksanakan dulu? Ini apa, cover note kayak gitu ya? Nah, boleh kalau laksanakan dulu. Yang untuk membiarkan laksanakan saja. Ini kalian nggak saling koordinasi ini. Gitu. Kalau kemarin nggak timbul banjir di Kelurahan Bukit Pinang itu, mungkin ini nggak ada masalah, aman saja. Tapi ketika menimbulkan banjir karena folder yang dia buat tidak bisa menampung runoff, lahan yang dia buka itu yang tadinya foldernya untuk cukup 5 hektar, dia tambah lagi lahan menjadi 5 hektar jadi 30 hektar ya. Dia belum bangun folder baru, ketika di runoff aliran air permukaan itu ya mencapai di tampungan di foldernya tidak mencukupi, maka meluaplah, tumpahlah di pemukiman. Jadi korban. Pemerintah kota mengaku adanya masalah perizinan pembangunan Samarinda Center Bispak tersebut. Dalam sebuah berita media online, pemerintah menyebut
sedang menurunkan tim teknis dan tim hukum untuk menelusuri dan mengkaji kembali masalah legalitas pembangunan pergudangan di Jalan Suryanata, Bukit Pinang. Itu dampak. Dan ternyata sudah pernah 2 kali terjadi. Nah, terjadi yang kedua itu kami dapat laporan, ya kan? Maka saya turun. Iya. Oh, udah pernah sidak ya semacam itu? Itu udah kasus lama sekali. Hasilnya gimana Bang? Apa yang Abang temukan di sana Bang? Iya, ternyata folder itu memang tidak sesuai dengan kapasitas yang harus dibuat di Loh, kok ada amdalnya Baru Bang? rencana lagi buat folder 1. Kan ada amdalnya Bang? Ya? Kan ada amdalnya awalnya. Nah, amdalnya itu ternyata selesai tahun 2020. Nyusul itu tadi ya? Mengajukannya 2015. Astaga. Apakah pihak pemberi pengembang ini salah? Enggak juga salah. Karena ada proses keterlambatan di sini. Bagaimana perizinannya Bang? Izin lokasi, izin prinsip, INB-nya segala macam. Itu lebih duluan daripada izin teknis. Hah? Itu lebih duluan. Astaga, kok bisa gitu? Makanya rekomendasi kami itu kan tujuannya kepada instansi terkait kan. BLH, Ada 7 poin. PUPR, terus masuk di sub segala macam itu semua. Kami tidak menembak kepada pengusaha, Iya. tapi ini. Nah, maka wali kota kemarin menindaklanjuti. Ayo koordinasi kembali, bagaimana ya? Artinya ada kelalaian dari sisi kebijakan. Itu bisa berdampak hukum dong Bang itu. Seharusnya, tapi itu kan setelah kita rekomendasikan, wali kota lah yang mengatur bagaimana bawahannya itu. Anehnya, dinas terkait langsung menerbitkan izin prinsip, padahal advis teknis dari sejumlah lembaga terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR dan Tata Ruang, Badan Pertanahan, dan Dinas PTSP belum dikeluarkan sebagai persyaratan izin prinsip. Selama sekian tahun pergudangan ini aman, tanpa gangguan, pergudangan yang dibangun pun laris manis. Gudang ini aman dan tidak ada yang berani mengusik. Salah satu dugaannya karena unsur politis sangat kental dalam perihal ini. Terus Dewan sikapnya gimana dong sebagai pengontrol nih, sebagai pengawas? Sudah kami lakukan. Hah? Sudah kami lakukan. Kami sudah buat rekomendasi. Isinya apa itu? Yang 7 tadi itu ya? Iya. Ada 7 poin. Bahwa itu diperbaiki semua. Itu bisa dilakukan seperti itu ya? Sudah dilakukan. Wali kota turun sendiri bahkan. Jadi wali kota memberikan pas baru dilantik memberikan apa? Reward lah pada komisi. Kenapa itu saya lambatkan? Karena kemarin waktu masih masuk pemerintahan Pak Sarijaang transisi, saya nggak telurkan itu rekomendasi karena saya anggap masih diri angin lalu ini. Orang mau berakhir jabatan kan, maka cukup lama itu saya pending. Kita bicara masalah politik, strategi. Wali kota baru dilantik, itu kami gelontorkan, artinya tahu, oh ini loh bawahanku itu. Masalah kemudian muncul saat banjir bandang menerjang 2 kali 3 wilayah pemukiman di Samarinda. 3 desa itu tenggelam setelah banjir bandang menenggelamkan rumah-rumah warga di sekitar lokasi. DPRD Samarinda baru menerima laporan pengaduan dan protes warga dengan kawasan pergudangan itu setelah banjir bandang kedua kalinya melanda. DPRD Samarinda akhirnya turun melakukan sidak dan menemukan fakta bahwa selama ini banyak administrasi, persyaratan dan perizinan dilanggar oleh pengembang. Di antaranya adalah dokumen AMDAL yang baru disusulkan keluar pada tahun 2020, itu pun setelah banjir merugikan warga. Padahal pembangunan pertama awal dilakukan pada tahun 2015 lalu. Sedangkan advis teknis baru kembali diurus ulang pemberlakuannya oleh sejumlah dinas terkait. Apa ada kaitan politiknya ya? Pengembang di situ dengan katakanlah yang sekarang ini tentang masalah berada itu, sehingga kok dengan mudah menyusul aja persyaratan yang penting. Ya, itu tanda tip Pak ya. Saya kira kalau pengusaha itu tidak lepas juga dengan hal-hal yang seperti itu kan, karena bicara masalah kepentingan. Cuman buat kita melihat bahwa kalau saja itu dilakukan, kebijakan itu dilakukan secara tepat dan benar, saya kira tidak ada korban. Ini kan bukan satu kasus ini. Korban sudah banyak. Dan saya juga memanggil pengembang Bukit Pinang. Kamu bangun perumahan di situ yang tidak layak sesungguhnya dibangun. Dibangun orang di perumahan Aren Ayam. Apa alasannya ini? Tahun 95 itu belum ada aturan. Oh. Saya undang BWS, saya undang Ray, ya kan, teman-teman yang lain juga. Artinya supaya rekomendasi ini bukan buta gitu. Kita menimbangkan semua. Terus tidak juga menghakimi si A si B. Tujuan kami rekomendasi itu bukan untuk menghakimi siapa-siapa kok.
Tugas kami itu bukan menghakimi, tapi rekomendasi DPRD ini adalah bagaimana memperbaiki kinerja karena fungsi kontrol DPR melaksanakan itu. Bentuk kebijakan ini ya. Ya, artinya DLH harusnya begini, PUPR harusnya begini, perizinan harusnya begini. Iya. Jadi jangan ada egosentris. Sudah melakukan koordinasi dengan mereka yang Sudah berapa kali kita lakukan salah satu alasannya apa mereka, Pak? Yang di mana? Yang di DLH misalnya. Ya. DLH melakukan start teknis, iya. Prosesnya iya. AMDAL itu ya segala macamnya. Proses lambatnya berangkatnya katanya sih dari pihak pengusaha, ini katanya ya. Tetapi karena pihak pengusaha ini ingin buru-buru, sudah dibilang tambang lah ibaratnya begitu kan. Ini dalam persepsi saya aja gitu kan. Biasa begitu pengusaha itu. Sudah buka lahan jambang ini belum, ini AMDAL belum keluar, mereka tarik di samping. Aku boleh nggak laksanakan dulu? Ada yang melakukan kebijakan, laksanain nggak apa-apa, nanti kan keluar juga AMDAL-nya. Jalanlah. Andai kata tidak ada bencana masalah lingkungan kemarin, mereka aman aja. Paham ya? Tiba-tiba ada bencana banjir, terekspos, terbongkarlah. Ternyata izin ini belum ada, izin ini belum ada, izin belum ada. Mereka sudah melaksanakan. Angkasa Jaya tak menampik jika dalam pembangunan gudang itu nuansa politik cukup mencolok. Hanya saja dugaan konstelasi politik yang dimaksud terjadi di era kepala daerah sebelumnya, sedangkan wali kota saat ini lebih cenderung terkena imbas dari kebijakan wali kota sebelumnya. Nah, begitu kami buka ke Pak pihak pemerintah dalam hal ini wali kota juga terkejut, makanya Pak wali kota Terus masa transisinya Pak Wali Pajaan itu Bang. Kalau PUPR gimana alasannya? Saya kira semua punya alasan yang sama. PUPR itu melaksanakan tugasnya karena dia ada artis teknis kan, bahwa apakah itu bisa dilaksanakan pematangan hadis atau tidak, tugasnya kan akan berkaitan dengan PUPR itu bagaimana dengan RT/RW-nya, pemetaannya, tata ruangnya. Kalau DLH itu berkaitan dengan lingkungan hidupnya, seperti tadi harus menyiapkan ruang terbuka hijau, harus menyiapkan folder, ya kan. Kemudian kalau di PUPR itu selain itu tadi teknis tentang bangunannya. Nah, seluruh izin ini harusnya bersatu, barulah keluar izin terpadu tadi yang satu tadi. Nah, izin prinsipnya baru keluar dari situ. Nah, masalahnya izin prinsip sudah keluar, ini izin teknis ini belum, artis teknis ini belum. Jadi apa lemahnya? Koordinasi antara lembaga lemah di situ ya, termasuk BPN segala macam itu kan. Iya. Apakah itu memang terjadi hampir semua karena budaya? Waduh. Kita kan egosentrisnya tinggi banget. Iya kan? Itu jadi masalah, bukan di politik di DPR ini aja, suka tidak sukanya. Antara lembaga juga seperti itu. Tunggu dulu dong izin dinas, tunggu dulu rekom dari apa? Dari mana ini? DLH misalnya begitu kan. DLH lambat. DLH mesti nunggu dari ini, saya nggak tahu masalah itu bagaimana usaha mereka lah. Sudah ada tunggu dulu aja, udah kamu izin aja. Misalnya begitu. Lantas apa yang terjadi dengan para kepala-kepala dinas yang terkait? Angkasa Jaya mengatakan ini adalah budaya buruk pejabat di Samarinda, sebab setiap memutuskan kebijakan, koordinasi dan diskusi tak pernah dikedepankan. Bahkan dalam mengeluarkan kewenangan, terkesan setengah-setengah. Bahkan di antara pejabat instansi pemerintah dituding mengedepan egosentris di masing-masing pejabat, sehingga berdampak buruk terhadap kinerja pembangunan di pemerintahan. Dari kantor DPRD Samarinda, BKTV, Hariman dan M. Sakir melaporkan.